Indonesia menduduki peringkat ke-73 dari 100 negara termiskin di dunia. Peringkat ini diukur dari pendapatan nasional bruto per kapita. Berdasarkan data lembaga independen internasional World Population Review, pendapatan nasional bruto Indonesia tercatat sebesar $3.870 Amerika per kapita pada 2020. World Population Review menggunakan basis perhitungan Bank Dunia terbaru yang menaikkan garis kemiskinan menjadi $2,15 per kapita per hari, atau sekitar hampir Rp1 juta per kapita per bulan bila asumsi kurs Rp15.200 per dolar. Sementara garis kemiskinan yang digunakan BPS pada Maret 2022 sekitar Rp505.000 per kapita per bulan. Ekonom Core Indonesia, Muhammad Faisal menilai, pasca pandemi dan tren kenaikan inflasi, seharusnya BPS merevisi batas garis kemiskinan. Jadi tidak mengherankan jika kemudian sebagai dampak daripada pandemi, salah satu daripada scarring efeknya adalah bertambahnya jumlah orang miskin. Ditambah lagi, pada tahun 2022 ini inflasi meningkat. Jadi dampak terbesar daripada inflasi mungkin bukan ke pertumbuhan. Ya, jadi pertumbuhan mungkin akan tetap pertumbuhan ekonomi akan tetap berada di atas 4% ya, bahkan bisa sampai 5%. Karena yang paling rentan ini justru yang paling terdampak paling buruk karena kenaikan harga-harga, terutama kenaikan harga dari barang yang bersifat basic needs ya. Nah, dari inflasi di bulan September kemarin saja kita prediksikan bahwa dari Core Indonesia dengan inflasi tambahan inflasi 1,17% month to month ini bisa menambah 500 juta orang miskin. Karena inflasi meningkat, semestinya memang garis kemiskinan ini juga direvisi akan meningkat ya, akan naik. Ya, artinya risikonya juga jumlah orang miskin bertambah. Peringkat Indonesia ini lebih baik dibandingkan negara di ASEAN seperti Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Timor Leste. Namun, masuknya Indonesia ke dalam 100 negara termiskin di dunia hendaknya menjadi peringatan bagi pemerintah. Pasca pandemi tentunya berita mengenai Indonesia yang berada di peringkat 73 dari 100 negara termiskin di dunia merupakan hantaman yang menjadi dalam tanda petik peringatan untuk bisa lebih waspada dalam hal agar tingkat kemiskinan di negara ini tidak semakin bertambah, mengingat ancaman resesi yang diwaspadai akibat resesi global sebagai dampak dari geopolitik dunia yang belum juga tuntas teratasi. Ini menjadi kewaspadaan tersendiri bagi pemerintah sekarang ini. Oleh karenanya pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai World Population Review Indonesia negara miskin. Saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber di studio dan 2 orang narasumber yang tergabung melalui video conference. Saya sapa terlebih dahulu narasumber yang ada di studio. Ada Dr. Suprayoga Hadi yang merupakan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan sekaligus Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dari Kementerian Sekretariat Negara. Sekretariat Wakil Presiden panjang ya Pak. Selamat malam Pak Yoga, sehat, boleh digunakan mic-nya untuk bisa menyapa pemirsa di rumah Pak Yoga. Terima kasih, selamat malam. Sehat Pak? Kita, alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah berkenan hadir Pak, walaupun agak mendadak ya Pak menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung di Indonesia Business Forum. Selanjutnya di sebelah kiri saya ada Ibu Anis Biarwati yang merupakan anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PKS. Ibu Anis, apa kabar? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Brigita. Sehat ya Bu Anis ya? Juga selamat malam, tetap semangat. Harus terus semangat. Ada Mas Iing, pekerja informal. Mas Iing, sehat, boleh pakai mic-nya Mas untuk bisa menyapa. Alhamdulillah sehat. Saya sapa yang bergabung melalui video conference. Ada Pak Ateng Haryono, Deputi Statistik dari BPS. Pak Ateng, selamat malam. Selamat malam, Mbak Brigita. Selamat malam, sahabat saya Pak Yoga, Bu Anis, Pak Yanwar, dan Mas Iing. Terima kasih. Selamat malam pemirsa. Terima kasih juga. Matur nuwun Pak Deputi sekali lagi sudah berkenan hadir. Berikutnya ada Mas Yanuar Rizky, ekonom UI. Mas Yanuar, selamat malam, kembali berjumpa. Terima kasih. Malam Mbak Brigita, malam juga buat Bapak Ibu dan semua yang ada di studio dan Pak Ateng yang lagi di Solo ya. Terima kasih. Saya ke Bu Anis dulu. Bu Anis, ini Bu Anis sangat vokal untuk bisa meminta agar
tingkat standar 500.000 yang tadi disampaikan ini agar ditingkatkan lah, jangan lagi 500.000. Kenapa sih Bu? Iya, kalau saya memang menghargai kalau BPS punya perhitungan sendiri yang dihitung dari garis kemiskinan makanan dan makanan. Dan per Maret 2022 itu sebenarnya baru naik gitu, karena sebelumnya kan 480 di 2021 ya. Jadi baru naik 505.469. Dan ini kalau tadi diuraikan garis dibagi dua kan, 505 sebulan itu asumsinya adalah pengeluaran untuk makanan itu sebesar 300 sekian, 74%, kemudian non makanan itu sekitar 150.000 gitu ya. Jadi artinya diasumsikan satu hari itu orang 15 ribuan berarti kalau satu hari, kalau 505 sebulan berarti kan sehari 15 ribuan. Dianggap cukup untuk makan dan non makan. Non makan tuh apa? Ya tempat tinggal, kemudian kesehatan, pendidikan gitu. Jadi memang betul ya bahwa kalau kita ikut standar Bank Dunia, standar internasional tadi yang sudah menggunakan tingkat PPP itu sekarang 2,15 US dollar. Ini berarti kalau dikurskan kan sekitar 34 ribuan sehari. Berarti kalau sebulan sekitar 984.000, hampir 1 juta. Ya, itu kemiskinan ekstrim. Jadi Bank Dunia menggunakan istilah kemiskinan ekstrim, artinya miskin banget gitu ya. Itu standarnya kalau internasional 984.000, hampir 1 juta. Dan ini kalau untuk masyarakat bawah, pengeluaran kan lebih besar makanan. Kayak BPS juga menghitung bahwa pengeluaran masyarakat itu akan lebih besar di makanan. Apalagi tadi ditambahkan dengan inflasi yang sangat luar biasa, di mana harga-harga barang kebutuhan naik, BBM naik, ini tentu pengeluaran masyarakat akan lebih tinggi lagi untuk bahan pangan ya. Jadi kalau kita lihat sehari 15.000 kalau ukuran Indonesia. Kalau Bank Dunia kan sehari 30.000, 15.000 itu untuk makan dia bisa makan apa. Kemudian belum lagi kalau dikaitkan dengan rumah tinggal, mau kredit rumah RSSS duitnya dari mana gitu. Jadi tapi ini saya ingin memberikan satu pandangan bahwa oke lah kita tidak ikut Bank Dunia karena memang tidak wajib. Tetapi ini dampaknya akan luas gitu karena ini kan data kemiskinan. Jadi kalau misalnya 505.000 per kapita per bulan itu dianggap sebagai batas garis kemiskinan, berarti yang di atas itu tidak akan dimasukkan ke dalam golongan penduduk miskin. Jadi 550.000 gitu misalnya per bulan, berarti dia tidak masuk ke dalam data penduduk miskin. Nanti dampaknya apa lagi? Ketika ada bantuan-bantuan atau bantalan sosial, dia nggak akan dapat karena dia tidak masuk ke dalam kategori penduduk miskin. Karena apa tadi? Ukurannya 505. Makanya saya sebenarnya saya sudah ketemu Pak Ateng di beberapa kesempatan offline dan saya sudah sampaikan secara langsung untuk menjadi masukan bagi BPS. Lihat lapangannya, masyarakat sekarang itu dengan uang segitu dapatnya apa? Ya, dan pendataan ini penting sebagai indikator. Ya, jadi artinya gini, bagaimana kita bisa membantu mengurangi kemiskinan ketika datanya kita tidak valid begitu. Jadi orang-orang yang harusnya dapat bantuan tidak dapat karena dia tidak masuk ke dalam golongan penduduk miskin. Jadi data itu adalah basis dari kebijakan-kebijakan. Kalau datanya benar, maka kebijakan pemberian bantuan akan tepat sasaran. Memang orang harus dibantu, ya akan dibantu begitu. Oke. Pak Iing, ini kita tanya. Pak Iing sehari pengeluarannya berapa untuk makan? Kalau pengeluaran untuk makan ya kurang lebih 50 ya. 50 sehari? 50.000 itu sehari sama keluarga. Oh sama keluarga? Sama keluarga. Itu makan 3 kali nasi sama lauk. Anaknya berapa? Kalau anak 2. Anak 2. Anak 2. Itu sudah sama biaya tempat tinggal dan lain-lain? Ya belum. Tempat tinggal kan di Jakarta ini kan saya ngontrak. Ngontrak per bulannya itu 450. Sedangkan kalau keliling namanya nyari barang gitu kan kadang suka dapat suka enggak ya. Ya bagaimana ya mau diapain lagi karena orang lagi sepi. Boro-boro buat ibaratnya ini aja pengen bayar apa istilahnya
uang kontrakan ini udah telat berapa hari nih, udah apa ya, telat semingguan lah. Cuman belum terkumpul-kumpul duitnya. Istri kerja? Istri sebenarnya enggak kerja, ada di sini, cuman namanya di lapak, jadi dagang apa ya, kopi buat nyediain yang di lapak itu. Ya lumayan aja untuk sehari-hari bantu-bantu lah. Bapak ngumpulin barang keliling memulung itu sebulan biasanya dapat berapa? Kalau saya sih sebenarnya bukan ini jadi nyari jual beli, cuman kan nggak mungkin orang jual barang itu tiap hari ada, kebanyakan kosongnya gitu. Apalagi sekarang ini kan barang-barang rongsokan itu lagi pada turun harganya. Jadi ya bagaimana lagi, udah diiniin aja, dijalanin aja gitu. Rata-rata berapa biasanya? Sampai 500.000? 500.000 itu apa itu per bulan maksudnya? Ya itu kalau misalkan lagi posisi keadaan lagi rame ya 500 sampai 600 sih. Kalau itu kalau lagi rame. Tapi kalau misalkan kayak gini mah nggak nyampe lah, buat ini aja, buat bayar kontrakan aja belum dapat gitu. Tapi bisa dapat bantuan? Bantuan pemerintah maksudnya gitu. Kalau di Jakarta saya nggak dapat karena KTP saya kan bukan Jakarta ya. KTP saya di kampung, jadi paling kalau di kampung memang dapat gitu. Walaupun 3 bulan sekali atau berapa gitu masih dapat. Tapi lumayan bisa membantu Bapak untuk bisa melanjutkan kehidupan? Ya alhamdulillah sih, kalau misalkan itu sih bisa buat bantu-bantu, ibaratnya kan dapatnya sembako ya, kadang apa namanya beras, telur, kalau di kampung itu ayam, ya bahan-bahan itulah, buah-buahan suka dapatnya gitu. Anak kelas berapa Pak? Anak yang pertama udah lulus sekolah sih. Lulus sekolah, yang kedua SMA. Yang kedua baru mau ini nih bulan depan mau apa namanya, PKL ya, mau PKL. Ini aja buat mikirin bayar PKL aja lagi ini ya susah gitu loh. Tapi ada bantuan-bantuan untuk bisa dapat biaya sekolah dan lain-lain? Nggak ada sih. Nggak ada. Jadi murni dari penghasilan Bapak dan Ibu berdua? Iya, cuman dari saya sama istri saya. Kalau misalkan ibarat udah dapat ya dikirimin ke kampung gitu aja. Jadi memang ada data yang perlu dibenahi supaya kemudian ada upaya orang-orang seperti Pak Iing ini dan teman-temannya, anak-anaknya pun bisa dimungkinkan dapat bantuan selayaknya agar mereka mendapatkan keadilan untuk bisa bersekolah dengan baik, tentunya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bagaimana kemudian upaya untuk bisa membuat agar data ini jadi semakin baik? Nanti kita akan tanya BPS termasuk juga tim TNP 2K sesaat lagi, tetaplah bersama kami.